Di informasi lain, memasuki tahun ketiga pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jakarta secara online, nyatanya bermacam kendala masih menyulitkan masyarakat. Selengkapnya dalam agenda SNI. Online, digadang-gadang bisa jadi sistem yang melahirkan segala kemudahan. PPDB atau penerimaan peserta didik baru tak luput dari terobosan ini. Namun praktiknya, bahkan di tahun ketiga sistem online, masyarakat Jakarta pun masih kesulitan. Seperti Mauli dan Nafiah yang bahkan harus 2 kali sambangi posko pengaduan, hanya demi pastikan proses pendaftaran anak mereka di SMP negeri berjalan sesuai regulasi. Belum diverifikasi dari Sidanira. Sama ya. Iya, pertama dari nilai dari sekolah, dari SD kita telat dikasihnya. Terus kita udah input data, terus 3 hari yang lalu ternyata belum diverifikasi juga, jadi kita datang ke sini ke posko buat diverifikasi, tapi ternyata suruh tunggu lagi sampai hari ini belum diverifikasi juga. Menunda sekolah setahun hingga urungkan harapan sekolahkan buah hati di sekolah negeri karena terkendala regulasi juga menimpa Nina. Padahal urusan ekonomi pasca pandemi juga masih membelit orang tua di Jakarta. Ya punya agak persulit aja itu. Nggak kayak sebelumnya kan asal yang penting punya punya akte sama kakak kan itu pasti sudah bisa masuk. Ini kagak, mesti nungguin setahun sebelumnya baru bisa. Problem lain adalah tidak sinkronnya data. Kesalahan pengejaan nama hingga perbedaan data di sejumlah dokumen membuat calon peserta didik tak terdaftar dalam sistem. Ribuan kasus tercatat dari setiap posko pengaduan PPDB online yang dibuka Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak 17 Mei lalu. Kendati sudah berlangsung selama 2 tahun, Good People, dan tahun ini menjadi tahun ketiga dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online, namun ternyata masih banyak ya kendala-kendala yang terjadi di lapangan atas pemberlakuan regulasi ini. Nah, ada beberapa nih yang harus jadi perhatian ketika Anda ingin mendaftarkan sang buah hati dalam PPDB online. Yang pertama, ada jalur zonasi yang dibuka sebanyak 50% dari total kuota sekolah yang ada. Yang kedua, ada juga jalur afirmasi yang dibuka sebanyak 25%. Selanjutnya, ada jalur PTO yang dibuka sebanyak 2%, dan jalur prestasi yang dibagi menjadi jalur prestasi akademik sebanyak 5% dan non-akademik sebanyak 18%. Mewujudkan sistem PPDB online yang mudah dijangkau, objektif, transparan, dan akuntabel masih jadi PR. Sinergitas berbagai instansi hingga kesadaran orang tua akan literasi jadi kunci. Ada beberapa catatan memang yang kita peroleh ya di lapangan ya. Misalnya memang masih ada beberapa daerah yang terkendala, terutama infrastruktur. Kita juga menghimbau supaya waktu pendaftaran itu juga relatif diperpanjang. Karena itu 1 bulan sebelum pendaftaran itu kita sudah meminta sekolah itu sudah membuat pengumuman sebelum pendaftaran. Jadi sebulan sebelumnya masyarakat itu sudah harus tahu terkait dengan PPDB di tahun 2022-2023 ini. Apa saja yang harus disiapkan dan sebagainya. Sebagaimana yang termaktub dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021, pemerataan kualitas pendidikan masih jadi fokus pemerintah hingga kini. Padahal kan kita ingin pendidikan itu nanti merata gitu. Jadi kita ingin suatu saat itu nanti semua sekolah kita itu sekolah favorit. Sehingga tidak perlu juga orang tua itu sebenarnya berbondong-bondong harus pokoknya ke sekolah A, kalau enggak sekolah anaknya. Itu kan juga saya kira itu yang harus mulai kita harus secara perlahan harus kita rubah ya. Mindset seperti ini. Nah, karena kita ingin dengan sistem zonasi ini kan kita ingin mendekatkan domisili anak dengan sekolahnya. Sekolah negeri nyatanya masih jadi pilihan. Kemudahan akses hingga keterjangkauan ekonomi masih jadi pertimbangan. Mengenal dan mengetahui aspek-aspek dalam aturan PPDB online menjadi hal yang esensial. Pun membuka lebih lebar peluang anak untuk lolos seleksi pendaftaran.
Nah, Good People, ini dia ada beberapa alur pendaftaran untuk para calon peserta didik baru nih di PPDB Online 2022. Yang pertama adalah aktivasi token, bisa mengakses laman dinas pendidikan terkait. Yang kedua adalah memilih sekolah tujuan. Jangan lupa untuk mencetak juga tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Selanjutnya adalah dengan memantau hasil seleksi nih, kira-kira sudah diterima atau belum ya. Dan yang terakhir, jika sudah dipastikan diterima, jangan lupa buat lapor diri. Karena untuk calon peserta didik yang nggak lapor diri, dinyatakan mengundurkan diri dan nggak bisa ngikutin proses PPDB di jalur lainnya. Mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas menjadi hak pokok setiap anak. Kemudahan akses hingga kejelasan regulasi tentu masih jadi hal yang dinanti. Melihat tujuan dan juga maksud pemerintah atas adanya PPDB online ini, tentu diharapkan semuanya bisa lebih efektif dan juga komprehensif ya. Tapi harus didukung juga dong dengan kesiapan dan juga kematangan baik dari segi sistem, regulasi maupun infrastruktur di berbagai lini. Nah, buat orang tua murid nih yang tahun depan anaknya udah mau mulai ikut seleksi PPDB online, bisa dipersiapkan segala syarat dan ketentuannya mulai sekarang, biar bisa lebih siap lagi. Tika Ramadhani, Eki Rizky melaporkan untuk NET.